best thing life could ever give. I'm truly blessed. It is you and loved by you every single day. I say hi, hi, hi to you. I say hey, hey, good morning, love. I thought love has abandoned me and passed me by. I didn't care, I set myself free and played around. Oh, life almost brought me down, but you came along and made the dimmest glow, shining like the sun. I say hi, hi. Halo, pertama kali tinggal di Bibis yang pertama tuh takut gak ada air, itu yang pertama. Tinggal di Bibis itu seru sih, solidaritasnya terjaga, nggak seperti kayak di Jogja. Di Bibis tuh mistisnya mistis romantis, seperti punya keluarga sendiri. Kesannya tinggal di Bibis itu menyenangkan, terus ya dibawa asik-asik aja sih. Udaranya juga sejuk, sama jalanannya mulus. Aku takut. Gimana mas kesannya tinggal di Bibis? Ya, kesan saya tinggal di Bibis karena saya juga sering ninggalin posko. Teman-teman di Bibis asik. Cuman ya meskipun asik ada yang kurang asik, kayak gitu aja deh. Kesan saya tinggal di Bibis, saya tertarik dengan Bibis, dengan kesederhanaannya, dengan keterbatasan, akan tetapi dari semua keterbatasan itu mereka mensyukurinya. Kesan saya tinggal di Bibis itu menyenangkan, suhunya itu dingin banget rasanya, tapi ya asik sih. Tinggal di Bibis itu menyenangkan, jadi nggak pengen pulang. Kesannya seneng sih, cuman sedih jauh dari orang tua. Terlalu nyaman, jadi susah bangun pagi. Menurutku menjadi keluh kesah di sini itu sinyalnya masih 8G, belum HDMI. Soalnya di sini nggak bisa main YouTube. Airnya dingin, jadi males buat mandi pagi. Keluh kesahnya mas Irfan? Ya, kalau kesah saya selama berada di Bibis sebenarnya justru bagaimana saya tidak bisa merasakan kehidupan yang benar-benar di pedesaan, karena saya merasa dusun Bibis itu sudah menjadi dusun yang maju, bukan dusun yang sekiranya perlu ada KKN, karena masih terlalu banyak gunung kidul dusun yang sebenarnya masih lebih tertinggal dari dusun Bibis, seperti itu. Keluh kesah tinggal di Bibis itu yang pertama suhu itu wah mantep deh kalau di sini. Kalau suhu pasti dingin dah. Keluh kesah saya tinggal di Bibis sebenarnya tidak ada, cuman ya terkadang PDAM-nya macet, jadi satu hari terkadang nggak bisa mandi. Kalau kesahnya selama tinggal di Bibis itu kadang pagi susah mandi,
Tapi terus habis itu jalanan ke sini ada susah, butuh perjuangan lah pokoknya kalau mau ke sini. Jalan penghubung antara Bibis sama Ngondel kayak gini. Keluh kesahnya apa ya? Paling sinyalnya sih nggak bisa internetan, nggak bisa BBM-an, cuma bisanya WhatsApp doang. Keluh kesah tinggal di Bibis. Yang pertama jalannya, kayak naik kuda. Walaupun aku juga belum pernah sih naik kuda. Terus yang kedua sinyal. Aduh, adanya Telkomsel itu aja delap. Tapi buat warga sini salut lah. Anak-anaknya lucu-lucu. Banyak gunungnya. Yang menarik di sini itu jalan akses menuju Bibis. Itu sangat menarik karena bisa membuat perut kecil diet, coy. Anak kecilnya luar biasa, sudah bisa hafal surat Ar-Rahman. Terus yang ketiga yang menarik Mas Irfan. Untuk yang menarik di Dusun Bibis sendiri sebenarnya untuk pemudanya juga punya kemauan yang besar untuk dusunnya, hanya tetapi mereka belum ada hal yang dia belum bisa mengetahui bahwa sebenarnya Dusun Bibis itu kaya, padahal dari segi pariwisatanya sebenarnya luar biasa. Kalau teman-teman di Bibis itu bisa mengolahnya, ini akan menjadi geliat ekonomi yang luar biasa untuk Bibis. Yang menarik di Bibis itu deso, tapi nggak deso-deso banget, penuh dengan kesederhanaan, dan itulah membuat saya tertarik di Dusun Bibis terutama. Yang menarik di desa Bibis ini ketika pagi-pagi habis subuh itu pada hari Minggu, banyak anak-anak ke posko itu masih jam 6 malah ngajakin main bola. Itu yang menarik. Yang menarik di Bibis, yang sangat kelihatan banget tuh waktu kemarin itu jagong rewang di tempat hajatan. Bahwa tenggok tuh di desaku nggak ada tuh. Menurutku itu menarik, apalagi yang di bawah tuh ada beras, minyak, bumbon. Kalau di desaku sih nggak ada kayak gitu, dan itu menurutku menarik banget. Yang menarik dari Bibis ada Rega. Coba lihat deh, cara dia memegang sabun menarik banget. Terus cara dia duduk, cara dia ya ampun masukin ininya, cara dia membuka botol gitu kan, dia menarik banget buat aku. Yang menarik dari Bibis itu ada sound system di mana-mana, lagu dangdut di mana-mana, terus volinya juga oke banget lah. Warga Bibis itu menurut saya sangat luar biasa, gotong royongnya masih terjaga. Soalnya di tempat saya gotong royong kayak di Bibis itu nggak ada, jarang. Jadi walaupun sederhana ditambah gotong royong yang luar biasa, itu nama komplit ya. Warga Bibis di sini ya orangnya asik-asik, terutama pemudanya dan anak-anaknya. Ya semualah pokoknya asik-asik, bisa bergotong royong satu sama lain. Terus warganya yang di Bibis itu gimana Mas? Ya menurut saya warga di Bibis sebenarnya masih sangat bagus karena untuk gotong royong, kemudian kebersamaannya masih cukup bagus. Ketika ada hajatan dan sebagainya, hampir semua warga itu masih saling toleransi.
tidak seperti di perkotaan yang sudah mulai meninggalkan budaya gotong royong dan budaya kebersamaan. Pendapatku tentang warga Bibis, gotong royongnya jus banget. Waktu hajatan kemarin, warga pada kesana semua. Rumah udah kayak pasar malam, rame banget. Warga Bibis itu ramah-ramah, baik, terutama anak-anaknya. Kapan lagi coba yang namanya guru itu dihormati, terus kalau lewat dipanggil atau didatangi terus saliman kayak gitu. Itu tuh jarang banget aku temui, cuma di Bibis ini. 3. Ramah, gotong royongnya jempol. Pendapatku tentang warga Bibis, ramah-ramah, baik-baik, anaknya juga lucu-lucu, kadang suka jilatin, nyiumin, ya gitulah pokoknya warga Bibis ramah-ramah, baik-baik. Tanah 1000 senyum. Warganya baik, ramah, dan semangat. Di sini itu Karang Tarunanya tua muda jadi satu, nggak kayak di tempatku, cuma anak kecil doang. Kebiasaan unik salah satu teman kelompok, Erna. Kenapa Erna? Dia tuh tiap melakukan sesuatu tuh kayak punya backsound tuh loh. Melangkah aja, mulutnya langsung up kayak gitu. Dan itu menurutku unik Erna. Satu. Keunikan kelompok tuh banyak sih. Yang terutama nih si Ibnu itu kalau udah tidur pasti yang di sebelahnya pasti itu dikelonin. Jadi gimana ya, merinding. Kalau si Fajar itu suka ngigo sih orangnya. Kalau Adnan ya ngorok tapi nggak terlalu keras ya. Satu temanku yang biasanya unik itu si Cahyo, setiap tidur pasti dengerin suara dangdut. Kalau nggak dengerin suara dangdut dia nggak bisa tidur, tapi kalau dengerin suara dangdut kasihan teman-teman yang lain nggak bisa tidur. Ibnu, kalau tidur itu suka meluk teman sebelahnya. Si Fajar kalau tidur ngigo. Kebiasaan unik satu posko, Ibnu bangunnya jam 8 pagi. Kalau udah namanya dengan selimut ya sampai jam 10 pagi juga dia tuh pasti tidur lagi. Kalau Fajar dia tuh kalau tidur pasti ngigo. Terus kalau siapa di sampingnya pasti dipeluknya. Kalau Cahyo sering dengar musik dangdutnya koplo pula lagi. Aku udah nggak paham artinya. Jadi gimana lah. Terus kalau Ervan jarang di posko jadi kurang tahu. Terus kalau Adnan itu kalem-kalem aja sih orangnya, nggak ribut-ribut. Nih teman posko yang unik siapa Mas Irfan? Ya sebenarnya semua unik, cuman alangkah baiknya saya mengomentari salah satu teman kita aja karena saya sendiri juga unik. Cuman ada yang lebih unik. Cahyo itu aku kenal teman posko paling unik. Dia oke lah dengan kepentingannya, tapi dia ketika beralasan sering tidak rasional, padahal dia akademisi kayak gitu. Kebiasaan unik salah satu teman kelompok itu ada satu orang yang selalu pakai baju rapi, entah itu dimanapun, kapanpun, di pantai, entah itu di rumah, di TPA atau dimanapun lah, makanya dia selalu yang paling rapi. Dia adalah ketua kita, Ali. Kebiasaan unik anak satu posko, tapi ini rahasia kita aja ya, jangan bilang siapa-siapa loh. Nah, ada anak satu posko yang kalau tidur itu pakai pelembab bibir.
dan sampai pagi itu masih ada. Coba kalau aku yang pakai gitu ya, kalau aku yang pakai itu tuh pagi mesti udah kemana-mana, udah kesini gitu, udah belepotan nggak karu-karuan. Tapi anak yang satu ini luar biasa, libabnya masih dan tetap pada posisi semula. Salut. Fajar sama Ibnu suka balas-balasan kentut, bau. Nih pesannya Mas Irfan. Oke, pesan saya buat Dusun Bibis, harapan saya karena pemuda itu menjadi agen of change, agen perubahan bangsa, maka saya harapkan pemuda Dusun Bibis itu bisa kreatif. Jadi tidak kemudian setelah selesai menempuh sekolah menengah atas atau setara, bukan kemudian langsung pergi untuk bekerja di luar kota, tapi bangunlah Dusun Bibis agar Dusun Bibis lebih maju lagi. Karena saya melihat Dusun Bibis itu kaya akan potensi daerah yang bisa dikembangkan, bisa untuk mendatangkan nilai ekonomis, sehingga bisa untuk kehidupan kelak. Itu yang jauh lebih penting daripada sekedar kita mengais rezeki di luar sana. Mungkin seperti itu pesan saya buat Dusun Bibis. Tapi jangan lupa juga untuk bapak-bapak atau orang tua yang ada di Dusun Bibis harusnya juga selalu memberikan support kepada pemuda. Dan pemuda yang ada di Dusun Bibis itu enggak hanya baik saja, tapi ada yang buruk. Tapi jangan lupa ketika buruk kita tinggalkan pasti akan menjadi buruk. Tapi ketika buruk kita rangkul, saya yakin nantinya bisa menjadi baik. Karena enggak ada manusia yang sempurna. Pesan saya untuk Karang Taruna Bibis, jauhilah dengan narkoba, apalagi yang namanya dengan ekstasi, soalnya itu merusak kita semua. Dan khususnya bagi adik-adik, kakak-kakak yang SMA, yang SMP, dan khususnya adik-adik SD, janganlah sampai dengan pendidikan sedemikian, tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Kalau masalah biaya itu nomor terakhir, yang penting niatkan dulu untuk sekolah, dan sekolah insya Allah nanti sukses bareng-bareng. Untuk masyarakat Bibis, dimohon banget utamakan pendidikan. Pesan untuk warga Bibis, semoga semakin rukun, juga silaturahimnya tetap terjaga, terus semakin kompak buat kedepannya. Dadah! Pesan buat warga Bibis itu ada 2 pesan nih. Yang pertama pesan serius, yang kedua pesan ya serius semi agak serius lah. Yang pertama pesan seriusnya, tetap jaga gotong royongnya, jaga ya. Terus pesan serius tapi agak-agak serius, jangan lupa servis motor yang rutin. Oke? Dadah! Warga Bibis tetap semangat ya, memajukan Bibis sampai ke kancah internasional. Semangat! Pesan saya cuma satu, yaitu tingkatkanlah pendidikan. Seperti pepatah mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Saparatos. Tetap solid, tetap jadi tanah 1000 senyum. Untuk pemudanya, tingkatkan volinya. Untuk adik-adiknya, terus semangat belajar. Oke? Yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngaca tuh bibir balapan loh, daripada gigi lo kayak kelinci. Cici, yang ini udah gendut, suka marah-marah. Kau cacing kepanasan. Tapi ku tak peduli, kau
kesepian menyerang diriku. Gak enak badan resah, tak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ku ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Don't you worry, don't be angry. Mending happy, happy. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ingatlah hari ingatlah hari ini. Jangan banget Kat.